Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Tovan Tri Oktora. Nah, di pembelajaran kita, tatap muka yang ketiga ini, kita akan belajar tentang besaran vektor. Nah, untuk besaran vektor itu gimana sih? Nah, kita akan review dulu pembagian besaran yang sudah kita pelajari kemarin. Besaran kita bagi menjadi dua. Besaran ini kita bagi menjadi dua, yaitu besaran pokok sama besaran turunan. Kita lanjutkan. Besaran pokok itu satuannya sudah ditentukan, jadi satuannya sudah ditentukan, sedangkan besaran turunan itu satuannya diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok itu jumlahnya ada 7. Saya tuliskan hanya 3 dulu di sini, tidak cukup. Ada panjang, masa, waktu, ada 7, sudah kalian pelajari. Kalau besaran turunan ini contohnya kecepatan, luas, dan massa jenis. Nah, harus dipahami, satuannya dia tidak bisa berdiri sendiri karena diturunkan. Contoh, ini kecepatan meter per sekon. Meter per sekon, meter miliknya siapa? Oh, ini meter miliknya panjang, sekon miliknya waktu. Maka dari sini kecepatan tidak lain adalah diturunkan dari apa? Besaran panjang dan waktu. Kemudian luas, luas adalah meter persegi. Meter persegi berarti dari panjang, ini meter. Nah, maka luas di sini diturunkan dari besaran panjang. Kemudian massa jenis satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kilogram miliknya massa, ya, ini kilogram miliknya massa. Kemudian meter kubik adalah miliknya panjang. Maka dari sini sudah jelas besaran turunan satuannya diturunkan dari besaran yang lain. Next, besaran dibagi menjadi 2 juga terhadap arahnya, berdasarkan arahnya ya, di sini terhadap arahnya, maka besaran dibagi menjadi 2. Ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Nah, lanjut. Besaran skalar yaitu besaran yang memiliki besar dan satuan saja. Sedangkan besaran vektor itu ditambah dengan arah, jadi dia memiliki arah. Contohnya, yang skalar panjang, kelajuan, perlajuan. Kemudian yang vektor perpindahan kecepatan. Loh, satuannya kok sama? Sama. Yang membedakan adalah yang skalar dia tidak butuh arah, yang vektor ada arahnya. Lihat contoh ini, kita akan mengetahui perbedaan jarak dan perpindahan. Nah, jarak itu definisinya adalah panjang yang kita lewati, sedangkan perpindahan adalah panjang garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Nah, kita lihat dari contoh tugas ini, tentukan jarak dan perpindahan melalui A ke B. Jarak dari A ke B, kita lihat dari A ke B, ini. Nah, secara otomatis kita sudah bisa melihat ada angka di sana, yaitu 4 meter jaraknya. Perpindahan, kita lihat panjang garis lurus dari titik awalnya adalah A, dan titik akhirnya adalah B. Maka dari situ sudah jelas bahwa jaraknya sama dengan perpindahan. Kalau misalkan jarak itu adalah X, perpindahan adalah X vektor, maka X itu sama dengan 4 meter. Sedangkan X vektornya, perpindahannya adalah 4 meter. Oke, sekarang kita coba lihat pada lintasan yang kedua. Lintasannya adalah ABC. Jadi dari A ke sini, menuju ke B, setelah itu bergerak ke C ke sini. Kita lihat lintasan yang dilewati
oh dari A ke B adalah 4 meter, dari B ke C adalah 3 meter, maka kita dapatkan jarak yang dia tempuh adalah 4 ditambah 3. 4 tambah 3 itu adalah 7. 4 tambah 3 adalah 7 meter. Sedangkan perpindahannya berapa? Perpindahan tidak lain adalah garis lurus, panjang garis lurus dari awal menuju ke akhir. Nah, ini awal ke akhirnya. Ini ya, dari awal sini dari awal ini menuju ke akhir di sini. Kita lihat, itu sebuah garis lurus. Berapa itu? Saya anggap kalian sudah pinter. Jadi sudah melewati masa-masa kelas 9 yang kita kenal dengan triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu salah satunya kalau panjang siku-sikunya 3 dan 4, 3 dan 4 temannya, sisi miringnya pasti 5. Sehingga kita dapatkan perpindahannya yaitu 5 meter. Nah, sudah kelihatan berbeda ini antara jarak dan perpindahan. Jarak itu yang kita lewati, perpindahan panjang garis lurus dari awal ke akhir. Jadi garis lurus, bukan garis belok-belok. Tambah kelihatan berbeda lagi, coba kita lihat lintasan yang ketiga. Lintasan ketiga, nah saya beri simbol warna biru, lintasan ketiga, dari A ke B, set kemudian ke C, setelah ke C ke D. Kita lihat, yang kita tempuh dari A ke B adalah 4 meter, dari B ke C 3 meter, dari C ke D 4 meter. Maka dari sini kita dapatkan 4 meter tambah 3 meter tambah 4 meter. Berapa? 7 tambah 4, 11 meter. Jadi kita dapatkan X-nya adalah 11 meter. Jadi jarak yang ditempuh adalah 11 meter. Nah, perpindahannya berapa? Perpindahannya adalah panjang garis lurus dari titik A menuju dari titik awal menuju ke titik akhir. Berarti dari sini menuju ke sini. Garis lurusnya adalah ini. Berapa itu? Garis lurusnya adalah berupa panjang 3. Jadi perpindahannya adalah 3 meter. Loh, kok tambah kecil, Pak? Ya itulah perpindahan gitu kan. Perpindahan. Coba ini tambah seru lagi pada lintasan yang keempat, yaitu saya berikan gambar warna kuning, dari A ke B, kemudian ke C, kemudian ke D, dan kembali lagi ke titik A. Kembali lagi ke titik A. Berpindah enggak? Enggak, tetap berada di sini gitu kan. Tetap enggak berpindah. Maka perpindahannya sama dengan 0 karena tidak berpindah. Karena tidak berpindah, maka perpindahannya adalah 0. Jarak yang ditempuh jelas, yaitu jarak yang ditempuh adalah 4 meter ditambah 3 meter tambah 4 meter tambah 3 meter. 4 tambah 3, 7 tambah 7, 14. Maka kita dapatkan jarak yang kita tempuh adalah 14 meter. Oke, belajar tentang besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar, satuan, dan arah. Kemudian vektor, perlu dipahami, vektor ini digambarkan dengan anak panah. Titik pangkal adalah pusat vektor. Arah panah sebagai arah dari vektor itu sendiri. Panjangnya anak panah adalah besar atau nilai dari vektor. Nah, jadi digambarkan anak panah seperti ini panah. Pangkal berarti mulainya dari sini, ujungnya berarti bekerjanya ke sini. Nah, arahnya panah berarti sebagai arahnya vektor. Panjangnya ini panjangnya berapa? Kita ukur, itu berarti besarnya vektor. Semakin besar nilai vektor, maka panjang panahnya ini akan semakin panjang. Jadi kalau menggambarkan vektor, panahnya kecil dengan panah yang besar, yang panjang, maka yang panjang itu kita anggap dia memiliki nilai yang lebih besar. Terus kita lanjutkan, simbol vektor.
Jadi di dalam vektor kita simbolkan bisa dengan dua cara. Yang pertama dicetak dengan huruf tebal seperti ini. Nah, untuk diketikkan tidak masalah ini. Tapi untuk ditulis tangan ini menjadi bermasalah. Kenapa kok bermasalah? Gimana kita membuat tulisan tebal? Pen kita ya tetap itu aja. Kalau mau ditebal, digaris bolak-balik, akhirnya menjadi kacau. Solusinya adalah yang kedua, yaitu dengan huruf dan tanda panah di atasnya. Misal dengan tanda seperti ini. S. Kemudian itu untuk vektor. Nilainya, besarnya, maka dituliskan dengan angka biasa, huruf biasa. A, B, C, tidak tebal. Jadi bedakan tidak tebal ini. Nah, tidak tebal ini berarti nilai kalau yang ini adalah vektor. Kemudian atau dengan menuliskan dengan harga mutlak. Jadi dikasih garis seperti ini. Ini harga mutlak ini namanya ya. Oke. Next. Nah, kemudian komponen vektor. Nah, karena memiliki arah, jadi vektor karena memiliki arah, maka vektor dapat diuraikan terhadap sumbu. Nah, di sini adalah sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y. Maka cara menguraikan ke dalam sumbu koordinat bisa dituliskan dengan seperti ini. Fx sama dengan F kali cos X, Fy adalah F kali sin alfa. Alfa ya, ini bukan X ya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah vektornya ya, ini vektornya F, ini sudutnya terhadap sumbu X, maka diuraikan terhadap sumbu X. Jadi di sini dibuat garis putus-putus, kita dapatkan dari pangkal sini. Dari pangkal sini menuju ke ini, mengikuti sumbu X. Begitu juga yang Y ini. Nah, maka rumusnya ini tadi ya. Nah, untuk mencari panjang F jika diketahui komponennya, maka bisa menghitung dengan rumus ini. Next. Nah, karena tadi ada simbol sin cos, maka saya tidak afdol kalau saya tidak memberikan sedikit gambaran trigonometri. Sebenarnya ini sudah masuk ke dalam taraf matematika. Jadi Anda sudah belajar matematika dulu harusnya sebelum Anda belajar ke sini. Tapi tidak apa-apa. Kadung belajar dengan fisika matematika belum. Oke lah, kita lanjutkan. Nah, trigonometri itu adalah bentuk tiga sisi. Jadi sisinya ada tiga. Kemudian trigonometri itu kecenderungannya adalah di segitiga siku, bukan kecenderungan, di segitiga siku memang. Segitiga siku saya gambarkan di sini sisi A, ini sisi B, dan ini sisi C. Sisi A dan B adalah sisi siku. Di sini adalah titik siku-sikunya atau sudut siku-siku. Sedangkan sisi C di sini adalah sisi miring karena posisinya miring dia. Loh, apa enggak boleh, Mik? Apa sisi tegak jadi dianggap sisi miring? Boleh, tergantung kondisi ya. Nah, dari segitiga ini kalian mengenal dengan istilah Pitagoras. Inilah rumus Pitagoras. Kemudian dari situ akan kita dapatkan nilai sin, nilai cos, dan nilai tangen. Nah, nilai sin sama cos dan tangen sudah sudah bisa kita hitung dari gambar segitiga ini. Maka kita dalam bentuk tabel ini. Kita lanjutkan hasil pengukuran dari penampilan tabel tadi. Maka kita gambarkan secara lengkap. Nah, sudut itu dalam satu putaran kan 360 derajat. Maka ini dibuatkan dalam tabel ini. Ada tertulis kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu penjelasannya bagaimana? Penjelasannya tidak lain adalah seperti ini. Jadi ada sumbu koordinat. Nah, ini sumbu koordinat. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Ini secara kasar makanya gambar saya menceng ya. Nah, sudut 0 sampai 90 adalah ini.
maka ini yang kita sebut sebagai kuadran 1. Kemudian 90 sampai 180 adalah di sini. Ini kita sebut kuadran 2. Kemudian 180 sampai 270 ini kuadran 3. Ini sisanya adalah kuadran 4. Nah, ini harus kalian pahami, makanya ini digambarkan dalam 4 tabel. Gambarkan dalam 4 tabel seperti ini. Ini dipisah menjadi ini. Makanya bisa bentuknya adalah 1, 2, 3, dan 4. Saya tidak begitu suka dengan tabel ini, saya lebih senang pakai grafiknya seperti ini. Grafik sinus itu seperti ini, kita mulai dari 0 di sini ya. Jadi mulai 0 di sini, kemudian 90 di sini. Nah, saya akan melihat grafik sinus ini seperti gelombang. Dengan posisi saya melihatnya, saya belajar ini ya merasa bergelombang seperti itu. Deg-degan karena memang ini bukan perkara gampang, tapi juga tidak terlalu sulit. Grafik sinus, grafiknya 0 itu mulai dari 0 di sini ya, naik terus turun, letok, naik lagi. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Sedangkan grafik kosinus dari atas, ini dari atas turun, notok di 180, notok di minus 1, naik lagi, notok di 360. Jadi kalau kosinus itu dari bawah turun, notok, naik lagi. Sedangkan yang sinus dari 0 naik, notok, turun, notok, naik lagi sampai 0 gitu. Sedangkan yang tangan gambarnya keren sekali seperti ini. Bisa Anda lihat di sini ya. Ini mulai dari 0, nilai tangan ini ya, mulai dari 0 naik sampai tak terhingga sebenarnya di sini. Kemudian dari minus tak terhingga di sini naik seperti itu terus sampai di 360 derajat balik ke angka 0. Oke, itu untuk perkenal tentang trigonometri. Balik lagi kita ke fisikanya. Kembali ke vektor. Contoh soal. Sebuah benda ditarik dengan gaya 30 Newton dengan arah 30 derajat dari horizontal. Tugasnya tentukan komponen gaya searah sumbu X dan komponen gaya searah sumbu Y. Berarti searah sumbu X ya, sumbu horizontal ini horizontal ini ya. Searah sumbu Y berarti yang tegak naik ke sini ya. Oke, ini dari contoh soal yang ada tadi. Maka kita menguraikan vektornya dari vektor gaya F, yaitu vektor gaya F ini. Ini vektor gaya F ini ya. F ini ya. Kemudian kita uraikan terhadap sumbu X, ini sumbu X, dan terhadap sumbu Y, ini sumbu Y. Bagaimana caranya? Kan sudah dijelaskan tadi. Terhadap sumbu X, kita dapatkan, sebelumnya cara ngerjakan fisika biasa. Ini sering kita sebut diketahui. Yang ini kita sebut dengan ditanya. Setelah itu diapakan? Ya, kalau saya guyonan dibiarkan kalau tidak bisa. Loh, Pak Tovan bisa, otomatis mau dikerjakan. Oke, kita kerjakan. Oke, barulah kita jawab answer. Oke, diketahui F 30 Newton. Sudutnya alfa, ini namanya alfa ya. Ini alfa namanya. Yang ini alfa 30 derajat. Maka yang ditanyakan berapakah Fx? Berapakah Fy? Nah, kita kerjakan. Maka dengan rumus sudah jelas Fx sama dengan F kali kosinus alfa. F-nya berapa? F-nya 30. Kosinus alfanya 30 derajat. Oke, 30 kali cos 30 berapa? Cos 30 tidak lain adalah setengah akar 3. Setengah akar 3.
30 kali setengah 15. 15 akar 3. Berarti satuannya 15 akar 3 Newton. Loh Pak, akar 3 itu berapa? Sudah tidak usah difikirkan. Di dalam matematika, di dalam fisika, akar 3 itu sudah dibentuk sebuah angka yang sudah biasa kita pakai. Maka inilah efek yang kita dapatkan. Oke. Kemudian FY. FY mudah saja dengan rumus FY sama dengan F kali sin alfa. F-nya 30 kali sin 30 derajat. Maka kita dapatkan 30 kali sin 30, lihat di tabel lagi, yaitu setengah. 30 kali setengah 15. Satuannya Newton. Selesai. Ketemu FY 15 Newton. Kita lanjutkan. Vektor. Kan angka bisa dijumlahkan. Nah, penjumlahan vektor itu tidak sama dengan penjumlahan skalar. Kalau dalam skalar 1 tambah 1 pasti 2. 20 tambah 30 pasti 50. Kalau dalam vektor 1 tambah 1 berapa? Nah, dalam vektor 1 tambah 1 menghasilkan bisa 2, bisa minus 2, bisa akar 2, bisa minus akar 2, bisa 0. Dan masih banyak lagi. Loh, kok bisa? Ya, tergantung arah dari kedua vektor. Kalau kedua vektor itu sejajar, misalkan ini vektor pertama dan ini vektor kedua sejajar, maka perhitungannya hampir sama dengan hitungan skalar biasa. 1 tambah 1 ya 2. Tapi berbeda kalau seperti ini. Nah, ini vektornya ke kiri bernilai negatif. Negatifnya dari yang atasnya yang ke kanan. Maka jadi negatif tambah negatif menghasilkan angka negatif 2. Kalau yang akar 2 bagaimana? Nah, kita pelajari penjumlahan vektor. Dalam penjumlahan vektor itu ada 3 cara, ya, ada 3 cara. Yang pertama secara grafis, yang kedua analitis, dan yang ketiga adalah uraian vektor. Kemudian secara grafis kita bagi ada 2, ada segitiga dan ada jajar genjang. Dari 2 ini nanti akan muncul kalau vektornya lebih dari 2, maka akan ada istilah poligon. Jadi dari segitiga ini nanti akan menghasilkan poligon. Kita mulai dengan cara yang grafis. Oke, cara grafis, misalkan ini ada vektor A dan vektor B, mau kita jumlahkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah ini, ada 4 langkah, bisa dibaca. Vektor pertama kita gambarkan, jadi kita gambar dulu vektor pertama ini ya. Kemudian langkah kedua, gambar vektor kedua dengan pangkal menempel pada ujung vektor pertama. Ini vektor kedua kita gambarkan, pangkalnya ditaruh di ujungnya sini, jadi ini. Nah, ini kita gambarkan. Kemudian yang berikutnya kita gambarkan thread. Kemudian berikutnya tarik garis dari pangkal vektor pertama dan ujung vektor kedua. Ini pangkalnya ya, ini ujungnya, tarik garis thread. Nah, inilah garis inilah yang kita sebut sebagai penjumlahan vektor. Hasil penjumlahan vektor ya kita ukur ini nilainya berapa. Oke. Cara yang kedua, cara jajar genjang. Agak unik di jajar genjang itu. Uniknya di mana? Nah, sama, tugasnya sama di sini, menghitung resultan garis vektor A dan B. Vektornya sama dengan yang segitiga tadi, cuma caranya aja yang berbeda. Langkah pertama, gambar vektor pertama. Ini vektor pertama ya, vektor A. Yang kedua,
Gambar vektor kedua dengan pangkal menempel pada pangkal ya, vektor pertama. Jadi mepet ujung pangkal di sini, mepetkan dengan di sini. Mepet seret, akhirnya ketemu ini. Ya. Kemudian langkah ketiga, buat garis sejajar kedua vektor. Oh, ini vektor A sejajar, berarti ya ini. Seret. Vektor B sejajar, seret. Nah, sampai ada yang berpotongan. Ini berpotongan. Ya. Tarik garis dari pangkal kedua vektor menuju ke perpotongan kedua garis. Jadi ini pangkalnya, perpotongannya di sini, tarik garis, red. Nah, hasilnya ya ini. Kalau kita mepetkan dengan segitiga, ini segitiga tadi kan seperti ini, ya hasilnya sama. Next, cara analitis. Cara analitis saya ambil cara segitiga ya, seperti ini. Nah, ini segitiganya tadi saya gambar, cuma saya tambahin ini atribut sudut. Jadi sudut dari A ke B, sudut vektor A dan vektor B ini saya gambarkan, ini adalah sudut alfa. Resultannya adalah ini. Ini saya gambarkan dengan sudut gamma, yang ini saya gambarkan dengan sudut beta, saya simbolkan. Nah, bagaimana menghitungnya? Inilah rumusnya. Jangan lupa ya, ini kuadrat tambah 2 kali cos ya. Untuk menghitung arahnya apa ya? Gamma ini biasanya yang kita cari. Gamma bisa dihitung dari sini ya. Oke, next. Uraian vektor. Untuk uraian vektor, ya vektornya baik vektor A dan vektor B. Ini ada vektor A ya, ini ada vektor B. Ini yang vektor B ya. Maka kita uraikan. Ini yang A, karena A ini sudah berada di sumbu koordinat, sumbu X, maka dia tidak bisa kita uraikan ke H. Maka kita tidak bisa uraikan terhadap sumbu Y. Kenapa? Ya karena sudah ada di sumbu X aja, diuraikan ke sumbu Y, ya nilainya adalah 0. Nah, tetapi yang B, ini bisa kita uraikan terhadap sumbu X dan Y, menjadi BX dan BY. Vektor yang kita jumlahkan sama dengan yang tadi, maka caranya seperti ini. Maka nanti tinggal hitung BX dengan A kita jumlahkan jadi tambah panjang, BY-nya sekian, maka nanti akan ketemu hasilnya. Untuk menghitung R-nya, R adalah sigma Rx kuadrat ditambah sigma Ry kuadrat di akar ya. Kemudian arah hitung dengan rumus tangen theta atau tangen alfa. Ini theta ya namanya. Ini sigma Ry dibagi dengan sigma Rx. Nah, ini sekarang soal. Sebuah benda ditarik pakai gaya, dua buah gaya. Gaya pertama 5 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Gaya kedua 10 Newton membentuk sudut 210 derajat terhadap sumbu X. Tentukan resultannya. Sehingga di sini kita gambarkan gaya pertama, ini gaya pertama. Sudutnya 30 derajat. Kemudian sudut 210 seret. Ini adalah vektor yang kedua. Panjangnya mengikuti, kalau ini 5 berarti 2 kali lipat adalah 10. Tugasnya adalah tentukan resultannya. Kalau sebuah garis lurus, maka ya tinggal kita gambarkan aja. Tadi kan gambarnya ke arah sini panah dan ke arah sini panah. Pangkalnya ada di sini ya. Maka dari sini ini adalah F1 ya tadi. Ini adalah F1, yang ini adalah F2. Maka karena segaris, gampang aja. Resultannya nggak usah pusing-pusing. Resultan sama dengan F1 ditambah F2. Tapi ingat, karena arahnya berbeda, maka nilainya F2 bernilai negatif, atau langsung di sini kita tuliskan dengan tanda negatif. Nah, F1 dikurangi F2. F1-nya tadi 5, F2-nya 10. Maka kita dapatkan minus 5 satuannya Newton. Oke.
Loh, minus 5 itu gimana? Ya, maksudnya minus 5 itu F1-nya kan kita anggap positif, F2-nya kita anggap negatif. Maka kalau ini hasilnya negatif, maka arahnya sama dengan yang arah negatif. Arah resultannya kemana? Arah resultannya adalah menuju ke F2. Berarti kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini resultannya. Nah, seperti ini. Bisa dipahami? Oke, ini baru cara pertama secara grafis. Nah, untuk penjumlahan secara analitis, maka kita tuliskan dulu ini vektor pertama. Ini vektor pertama yaitu F1, kemudian ini vektor yang kedua F2. Karena garis lurus, maka di sini akan terlihat dia membentuk sudut. Berapa sudutnya? Yaitu 180 derajat ya. Kemudian kita hitung rumusnya. Kita tahu F-nya tadi nilainya adalah ini 5 Newton, yang ini 10 Newton. Maka kita hitung dengan rumus analitis, yaitu resultan sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2, jangan lupa ini kali ya, kalikan kosinus sudut yang dibentuk, yaitu kosinus alfa. Nah, yang berikutnya kita masukkan angkanya. Jangan lupa akar F1-nya adalah 5 kuadrat ditambah F2-nya adalah 10 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali 10 kali cos 180. Cos 180 berapa? Cos 180 tidak lain adalah minus 1. Sehingga kita dapatkan akar 5 kuadrat itu adalah 25. Boleh ngitung seperti ini, dihitung uraikan 25, 10 kuadrat berarti 100. Ini 2 kali 5 kali 10, 50 kan? Kali minus 1 berarti kok 50? 2 kali 5 itu 10, 10 kali 10 100. Berarti dikurangi 100. Nah, maka kita dapatkan akar 25. Nah, pertanyaannya akar 25 itu berapa? Maka secara persamaan matematika, akar 25 itu ada dua nilai, bisa plus 5, bisa minus 5. Tapi di sini kita ambil positifnya aja, maka R kita dapatkan adalah 5 Newton. Oke, itu secara analitis. Bagaimana secara uraian vektor? Oke, kita lanjutkan untuk yang uraian vektor. Berarti kita harus gambarkan sumbu koordinat. Ada dua sumbu koordinat, yaitu sumbu koordinat X dan sumbu koordinat Y. Maka ini sumbu koordinatnya ya. Jangan lupa sumbu koordinat itu ada tanda panahnya. Nah, kita gambarkan vektor yang pertama, yaitu ini, dan vektor yang kedua, ke sini kita tuliskan ini adalah F1, yang ini adalah F2. Dengan kita tahu bahwa F1 nilainya adalah 5, F2 adalah 10. Kemudian sudutnya ini 30 derajat.
yang ini ke sini adalah 210 derajat. Maka dengan uraian vektor kita harus menuliskan ke dalam kepada uraian terhadap sumbu, yaitu ada nomor, kemudian F, kemudian sudutnya, kemudian Fx, dan yang terakhir adalah Fy. Oke, apa-apa, gambarnya meskipun agak menceng. Ada dua gaya, maka kita tuliskan ada dua, gaya pertama dan gaya kedua. Kita tahu F1 tadi nilainya 5, F2 nya adalah 10. Sudutnya, sudut pertama 30, sudut kedua adalah 210. Maka kita hitung nilai Fx, di mana Fx itu tidak lain dapat kita hitung dengan persamaan F kali kosinus sudut yang dibentuk, sedangkan Fy adalah F kali sin sudut yang dibentuk. Maka dari sini, dari perhitungan, kita hitung aja Fx berarti F kali sudut, F-nya F kali cos sudut, 5 kali kosinus 30. Berarti sama dengan 5 kali setengah akar 3. 5 kali setengah akar 3 ya 5/2 akar 3. Kemudian Fy-nya sin alfa, berarti 5 kali sin 30. Berarti 5 kali setengah. Hasilnya berapa? Ya 5/2. Kemudian terhadap yang kedua, gaya kedua. Oke, gaya yang pertama sudah, kita tutup aja seret. Nah, sekarang gaya yang kedua, kita hitung yang kedua, F kali cos sudut, berarti F-nya 10 kali kosinus 210. 10 kali cos 210 berapa? Minus setengah akar 3. Maka hasil perkaliannya ya minus 10/2 akar 3. Loh Pak, kok enggak dibagi aja? Enggak apa-apa, biar nanti kelihatan jelas pada saat hitung-hitungan. Sekarang ini yang Y 10 kali sin 30. Berarti 10 kali sin sin 30, sin 210 ini. 210 ya. Oke, sin 210 itu tidak lain adalah min setengah. Maka ini tidak lain adalah 10/2. Oke, kita coba rapikan ini. Rapikan saja. Ini sudah selesai. Maka karena kita sudah punya 2 Fx dan 2 Fy, maka kita akan mendapatkan resultannya, nilai resultannya. Jadi nilai resultan Fx itu nanti ada di sini, itu Fx. Dan nilai resultan Fy adalah di sini nanti, ya. Bagaimana caranya? Ya tinggal kita jumlahkan aja atas dengan bawah. Oh ya, ini ada kesalahan. Harusnya ini bernilai negatif. Oke, kita jumlahkan sekarang. Kita jumlahkan, tidak lain adalah Fx dulu ya, 5/2 akar 3 dijumlahkan dengan min 10/2 akar 3.
Gimana cara ngitungnya? Ya kita hitung aja coba gitu kan. Ini jadi 5/2 akar 3 ditambah minus, berarti kan sama aja dikurangi. 10/2 akar 3. Nah, di sini cara menghitung kayak gini, kalau saya lebih baik angka yang sama kita keluarkan, sisanya kita masukkan dalam kurung. Angka yang sama kan setengah akar 3 ini ya. Jadi 1/2 dan akar 3 itu sama-sama ada, baik ruas kiri atau kanan. Sebentar, biar rata saya taruh di bawahnya aja ya. Nah, oke. Jadi di sini kan sama-sama punya setengah akar 3. Saya tuliskan setengah akar 3, buka kurung, depan adalah 5, belakang tinggal 10. Berarti setengah akar 3 ini 5 kurangi 10 minus 5, maka hasilnya adalah minus 5/2 akar 3. Begitu juga yang sebelah kanan, 5/2 dikurangi 10/2, hasilnya ketemu minus 5/2. Nah, ini sudah kita ketemukan. Ini adalah nilai Fx dan ini adalah Fy. Nah, untuk yang selanjutnya kita harus hitung resultannya. Untuk menghitung resultan, kita harus menghitung dengan rumus R sama dengan akar sigma Fx dikuadratkan ditambah sigma Fy dikuadratkan. Nah, seperti ini. Maka kita tadi sudah ketemu Fx-nya adalah min 5/2 akar 3 dikuadratkan, dan Fy-nya adalah min 5/2 kuadrat, kan gitu ya. Nah, kalau saya di sini saya menggunakan trik matematika, malas untuk menghitung. Kenapa kok malas menghitung? Sama seperti tadi, yang sama kita keluarkan, yang beda kita biarkan. Nah, maka bentuknya ini akar minus 5/2 sama kan ya? Nah, tulis saja min 5/2. Tapi jangan lupa dia masih dalam bentuk kuadrat. Nah, tinggal sisanya adalah akar 3 dikuadratkan, dan di sini adalah 1 kuadrat. Minus 5/2 kuadrat tidak lain adalah 25/4. Kalau dikeluarkan dari akar, pasti akan menghasilkan 5/2. Betul apa tidak? Nah, tinggal yang belakang ini masih dalam bentuk akar. Akar 3 dikuadratkan itu tidak lain 3. 1 dikuadratkan ya 1, 3 tambah 1 berarti ya. 3 tambah 1 adalah 4. 4 di akar hasilnya 2, maka hasilnya adalah 5/2 akar. Akar. Langsung aja hasilnya 5/2 kali 2. 5/2 kali 2, maka ketemu hasilnya 5 Newton. Oke, demikian hasil untuk pekerjaan, baik dengan 3 cara yang ada di atas, hasilnya tetap sama 5 Newton. Tinggal arahnya aja dihitung dengan rumus tangen alfa. Maka kita cari nilai alfa segitu berapa. Oke, kita hitung rumusnya dengan rumus tangen alfa, tan alfa sama dengan
sigma Fy per sigma Fx. Kita tahu tadi nilai Fy-nya bernilai negatif ya, negatif 5/2. Fx-nya juga sama, negatif 5/2 akar 3. Ini sama, coret aja gitu kan, 1/3. Ini kan hasilnya 1/3. Angka ini tidak akan ketemu kalau kita mau lihat di tabel. Coba dikalikan akar 3 per akar 3. Hasilnya adalah 3 akar 3 kali akar 3 ya 3, berarti 1/3 akar 3. Cek di tabel, tangan berapa yang menghasilkan 1/3 akar 3? Ada 2 nilai alfa ya. Dari sini ada 2 nilai kemungkinan alfa, yaitu berapa? Yang pertama adalah 30 derajat. Yang kedua, alfanya adalah 210 derajat. Terus yang mana yang mau dipakai, 30 apa 210? Nah, kita lihat di sini tanda ini yang wajib kita pikirkan. Nah, negatif-negatif, Y-nya negatif, X-nya negatif, maka kita kecenderungan ke arah sumbu X negatif, Y negatif. Mana? Ya inilah hasilnya. Maka alfa sama dengan 210 derajat. Oke, demikian dari pekerjaan yang kita lakukan. Silakan dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf.